Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Noverma SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pembelajaran Matematika dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi yang berjudul kecerdasan intuitif dan reflektif dalam pembelajaran matematika. Sebelum memasuki penjelasan materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Pertama, Anissa Nur Rashid dengan NIM A1C221027. Kedua, Hana Arifah dengan NIM A1C221044. Ketiga, lalu Umar Zainadi dengan NIM A1C221103. Keempat, Mustika Pamungkas dengan NIM A1C221087. Kelima, M. Sahlian dengan NIM A1C221068. Keenam, Nopi Rahmayanti dengan NIM A1C221079. Dan yang terakhir, Ulia Huda dengan NIM A1C221004. Untuk materi pertama yaitu tentang kecerdasan intuitif yang akan dijelaskan oleh Anissa Nur Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nur Rashid dengan NIM A1C221027 akan menjelaskan tentang kecerdasan intuitif. Menurut Fishbein pada tahun 2002, kecerdasan intuitif adalah proses kognitif yang spontan dan segera berdasarkan pada skema tertentu. Sementara itu, Perkin menyatakan bahwa kecerdasan intuitif merupakan kemampuan untuk memunculkan dan menyeleksi konsep atau skema yang sudah diketahui untuk merespon stimulus secara otomatis dan spontan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Kecerdasan ini mencerminkan peranan pengetahuan dalam membantu kita untuk memutuskan dan bertindak lebih efektif. Sedangkan menurut Plato dan Aristoteles, intuitif merupakan proses berpikir yang serupa dengan proses berpikir Tuhan. Intuitif dicirikan sebagai hasil berpikir yang pertama, tidak temporal, yaitu memiliki keputusan yang sulit berubah. Kedua, memandang keseluruhan objek daripada bagian-bagian objek. Ketiga, tidak bersifat proposisional. Keempat, tidak bersifat representasional. Dan yang kelima yaitu karena ia dipandang serupa dengan proses berpikir Tuhan, maka intuitif dianggap tidak pernah salah. Dalam KBBI, intuitif adalah bersifat secara intuisi, yaitu berdasarkan bisikan gerak hati. Sedangkan intuisi adalah daya atau kemampuan mengetahui atau memahami sesuatu tanpa dipikirkan atau dipelajari, yaitu berdasarkan bisikan hati. Nah, apabila dikaitkan dengan pemahaman matematika, maka proses tersebut bisa dimanfaatkan oleh pendidik melalui rangsangan berupa pemberian soal yang dilakukan secara berulang untuk melihat apakah hal tersebut terjadi kembali sehingga bisa digeneralisasikan untuk mendapatkan solusi yang berperan dalam peningkatan kualitas ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Kecerdasan intuisi dibentuk oleh naluri intuisi seseorang. Pemikiran-pemikiran cerdas lahir dari kecerdasan ini, berani berbeda dengan pemikiran banyak orang. Kadang pemikiran itu belum tentu bisa dijelaskan dengan logika manusia pada umumnya, tetapi logika berpikir itu akan dapat dipahami di kemudian hari. Intuisi juga disebut sebagai kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas. Sepertinya pemahaman itu tiba-tiba saja datangnya dari dunia lain dan di luar kesadaran. Misalnya saja, seseorang tiba-tiba saja terdorong untuk membaca sebuah buku. Ternyata di dalam buku itu ditemukan keterangan yang dicari-carinya selama bertahun-tahun. Atau misalnya mereka merasa bahwa ia harus pergi ke sebuah tempat, ternyata di sana ia menemukan penemuan besar yang mengubah hidupnya.
Namun, tidak semua intuisi berasal dari kekuatan psikis. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya materi lanjutan tentang kecerdasan intuitif yang akan dijelaskan oleh Hana Arifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Arifah dengan NIM A1C221044. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Anissa Nurrasyid. Menurut Kem, pada tingkat intuitif, kita menyadari bahwa melalui reseptor atau alat indera, terutama penglihatan dan pendengaran, kita dapat mengetahui lingkungan luar. Hal ini dikarenakan secara otomatis data tersebut diklarifikasikan dan dihubungkan dengan data serupa yang sudah ada. Dengan otot-otot yang dimiliki, kita dapat menggerakkan kerangka untuk berbuat pada lingkungan luar. Aktivitas ini banyak dikontrol dan diarahkan oleh umpan balik. Selanjutnya, informasi mengenai kemajuan dan hasilnya dapat diketahui melalui reseptor luar. Dalam banyak kasus, hal tersebut dapat berhasil tanpa adanya kesadaran. Misalnya, ketika kita membaca dengan suara keras, mengemudikan mobil, atau menjawab pertanyaan 16x25. Siswa yang masih pada tahap intuitif biasanya banyak tergantung pada cara penyajian materi oleh guru. Jika konsep baru yang didapati sangat jauh dari skema yang ada, mungkin dia tidak mampu mengasimilasikannya atau mencernanya, khususnya karena tingkat akomodasi yang mungkin pada tingkat intuitif lebih rendah daripada yang dicapai dengan refleksi. Maka pada tahap-tahap awal, guru harus menganalisis konseptual siswa secara cermat sebagai dasar merencanakan pembelajaran, sehingga siswa dapat melakukan sinestesia struktur-struktur dalam ingatannya. Itulah hal yang harus diperhatikan, tidak peduli apakah pembelajaran terjadi langsung oleh guru maupun pembelajaran tidak langsung, yaitu dari buku. Pembelajaran langsung oleh guru mempunyai keuntungan, yaitu pertanyaan yang dapat diajukan, penjelasan dapat diberikan, dan bahkan keuntungan yang lebih besar bahwa guru yang sensitif dapat mempersepsikan perkembangan skema tiap siswanya dan mengajarkan materi yang tepat sesuai dengan kondisi siswa. Pendekatan ini lebih fleksibel, disesuaikan dengan penguasaan siswa sehingga tidak harus tepat sesuai dengan rencana yang telah disiapkan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Materi kedua tentang kecerdasan reflektif yang akan dijelaskan oleh Lalu Umar Zainadi. Dua, kecerdasan reflektif. Dewey 1933 mendefinisikan berpikir reflektif sebagai sesuatu yang dilakukan dengan aktif, gigih, dan penuh pertimbangan keyakinan, didukung oleh alasan yang jelas dan dapat membuat kesimpulan atau memutuskan sebuah solusi untuk masalah yang diberikan. Sedangkan Gurol 2011 mendefinisikan berpikir reflektif sebagai proses kegiatan terarah dan tepat mengenai individu, menganalisis, mengevaluasi, memotivasi, mendapatkan makna yang terdalam, dan menggunakan strategi pembelajaran yang tepat. Berpikir reflektif memberikan kesempatan bagi siswa untuk memecahkan masalah dengan disertai alasan yang logis, mempertahankan pendapat mereka, menganalisis, berpikir kembali ketika merespon atau memilih solusi yang berguna dalam memecahkan masalah. Kurniawati 2011. Hal ini sejalan dengan pernyataan King dan Kitchener, Griffith and Frieden 2000 yang mengatakan bahwa berpikir reflektif melibatkan identifikasi fakta, formula, dan teori yang relevan untuk memecahkan masalah yang kompleks dan tidak jelas. Good menyatakan peran penting dalam berpikir reflektif adalah sebagai sarana untuk mendorong pemikir selama situasi pemecahan masalah karena memberikan kesempatan untuk melangkah mundur dan memikirkan strategi terbaik untuk mencapai tujuan. Chow dan Oo 2012. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Gurol 2011 bahwa faktor paling penting yang memisahkan pemikiran reflektif dari semua jenis berpikir adalah bahwa berpikir reflektif muncul sebagai solusi menafsirkan, menunda, menerjemahkan, mendapatkan dan memahami isu-isu
berpikir dalam prediksi dan pengambilan keputusan untuk masa depan. Kecerdasan reflektif juga bisa disebut sebagai kemampuan seseorang untuk menyadari kebiasaan mentalnya dan kemampuan untuk mentransendensikan pola-pola yang terbatas, dengan kata lain untuk memikirkan cara berpikir. Sebagai contoh, seorang siswa yang menumpang kendaraan bertanya, "Mengapa kita harus mengubah gigi atau gear saat kita ingin melewati sebuah tikungan tajam?" Seolah-olah kita telah melakukan tanpa berpikir terlebih dahulu, dan kita tidak akan kesulitan dalam menerangkan alasannya. Contoh lainnya, kita dapat menjawab 400 dengan cepat jika diberikan pertanyaan 16 dikali 25. Berikutnya materi lanjutan dari kecerdasan reflektif yang akan dijelaskan oleh Mustika Pamungkas. Dengan mengetahui kemampuan anak mengerjakan suatu hal, maka kita dapat mengetahui bagaimana dia mengerjakan hal lainnya. Setelah kita mampu memikirkan pada skema kita sendiri, langkah selanjutnya yang dapat kita ambil yaitu dengan mengkomunikasikan dan mempersiapkan skema baru. Seseorang anak mungkin tidak dapat menyelesaikan 16 dikali 25 secara cepat, tetapi setelah diberikan petunjuk bahwa 16 dikali 25 dapat dituliskan menjadi 4 dikali buka kurung 4 dikali 25 yang hasilnya 4 dikali 100, maka dapat dimungkinkan dapat langsung menemukan jawabannya yaitu 400. Sehingga dengan cara yang sama, diharapkan anak juga dapat menyelesaikan perkalian lain seperti 25 dikali 24 secara cepat, bahkan menyelesaikan 25 dikali 25. Jika seorang anak dapat menyelesaikan semua itu, ini akan menunjukkan bahwa anak tersebut telah mencapai skema sederhana dan tidak sekedar jawaban atas pertanyaan tertentu, menurut Scam pada tahun 1971. Dengan mengetahui karakteristik siswa yang memiliki kecerdasan reflektif, maka guru juga harus bisa menyesuaikan dalam pembelajaran. Guru-guru yang reflektif adalah orang-orang yang etis dan mendahulukan kepentingan siswa di atas kepentingan mereka, serta mencari tahu apa yang terbaik bagi para siswanya daripada apa yang terbaik bagi mereka pula, menurut Chang pada tahun 2012. Fungsi kecerdasan reflektif sangat penting untuk kemajuan matematika ke tingkat yang lebih tinggi. Penelitian Inder dan Pageant pada tahun 1971 yang menunjukkan bahwa anak akan mengembangkan kemampuan untuk memikirkan pada isi atau konket selama usia 7 sampai 11 tahun dan memanipulasi ide-ide konkret dengan berbagai cara, seperti melakukan aksi atau imajinasi, memanipulasi ide-ide konkret dengan berbagai cara, seperti melakukan aksi, tetapi mereka menemukan bahwa subjeknya tidak dapat beralasan secara formal sampai masa dewasa. Yang berkaitan erat dengan ini, mereka menyatakan bahwa anak-anak yang lebih muda tidak dapat membantah hipotesis mereka. Materi ketiga tentang karakteristik psikologi siswa dalam pembelajaran matematika berdasarkan kecerdasan intuitif dan reflektif yang akan dijelaskan oleh M. Sehlian. B. Karakteristik psikologi siswa dalam pembelajaran matematika berdasarkan kecerdasan intuitif dan reflektif. Karakteristik siswa adalah aspek-aspek atau kualitas perseorangan siswa yang terdiri dari minat, sikap, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, dan kemampuan awal yang dimiliki. Pengertian tersebut memberikan gambaran yang signifikan atas kekompleksitasan karakteristik siswa yang pastinya memiliki perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Setiap subbagian yang membangun karakteristik tersebut tentunya membutuhkan perhatian yang serius dari para pendidik agar proses interaksi yang terjadi di dalam kelas bisa dimaknai secara positif tanpa adanya sikap acuh atau pasif. Hal tersebut secara tidak langsung turut berperan dalam membangun semangat dan rasa percaya diri siswa, baik dari segi fisik maupun psikis. Karakteristik psikologi siswa tidak bisa dipisahkan dengan kepribadian.
Menurut Centrock pada tahun 2009, kepribadian merujuk pada pemikiran, emosi, dan perilaku tersendiri yang menggambarkan cara individu menyesuaikan diri dengan dunia. Al-Wisol pada tahun 2005 menjelaskan bahwa ada 5 konsep yang berhubungan erat dengan kepribadian. Di antaranya, yang pertama, karakter, yaitu penggambaran tingkah laku dengan menonjolkan nilai benar atau salah, baik atau buruk, baik secara eksplisit maupun implisit. Yang kedua, temperamen, yaitu kepribadian yang berkaitan erat dengan determinan biologis atau fisiologis. Yang ketiga, traits, yaitu respon yang senada atau sama terhadap kelompok stimuli yang mirip berlangsung dalam kurun waktu yang relatif lama. Yang keempat, type atribut, mirip dengan sifat, namun dalam kelompok stimuli yang lebih terbatas. Yang terakhir, habit, merupakan respon yang sama dan cenderung berulang untuk stimulus yang sama pula. Berikutnya materi lanjutan dari karakteristik psikologis siswa dalam pembelajaran matematika berdasarkan kecerdasan intuitif dan reflektif yang akan dijelaskan oleh Nopi Rahmayanti. Kemudian, karakteristik psikologis siswa dalam pembelajaran matematika merupakan salah satu tolak ukur bagi seorang pendidik atau guru di dalam mendistribusikan berbagai ilmu dan pengetahuan yang dibutuhkan. Pada dasarnya, kecerdasan intuitif dan reflektif memiliki skema atau alur yang mirip, namun dibedakan oleh tahap atau fase pengalaman yang dijadikan dasar oleh siswa di dalam menemukan jawaban atau kunci permasalahan yang ditemukan. Semua itu tentu saja berasal dan bersumber dari lingkungan. Di samping itu, alur reseptif yang sama-sama menghasilkan sikap dengan proses atau tahapan yang sedikit berbeda juga berpangkal pada hasil akhir yang diperoleh dari proses nalar yang melibatkan logika atau emosional. Hal tersebut tentu saja memiliki keterkaitan dengan bakat atau kecerdasan mendasar yang dimiliki oleh siswa sebagai individu yang sudah dibekali kelebihan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Lebih ringkasnya disebut sebagai kemampuan intelligence atau IQ. Dan yang terakhir yaitu tentang implementasi kecerdasan intuitif dan reflektif dalam pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Ulia Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulia Huda dengan NIM A1C221004. Pada sesi ini saya akan menjelaskan tentang implementasi kecerdasan intuitif dan reflektif, di mana pada awalnya saya akan menjelaskan tentang kecerdasan intuitif. Sebelum saya memberi contoh implementasinya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu kecerdasan intuitif. Kecerdasan intuitif ini mempunyai karakteristik mempergunakan pola-pola sederhana dalam menyelesaikan atau memecahkan soal atau permasalahan yang ditemukan. Akan tetapi, tingkat akurasi pada jawaban yang dilontarkan atau diberikan mendekati level menengah ke bawah karena faktor emosi dan sifat manusia yang sering lupa, ditambah dengan berpatokan pada pengalaman yang telah ditemukan saja. Baik, dengan contoh soal yang telah saya berikan yang ini, kita bisa mengetahui dengan soal 202.010 dikali dengan 202.012 dikurangi dalam kurung 202.009 dikali dengan 202.013. Sesuai dengan pernyataan saya bahwa kecerdasan intuitif itu berpikir secara spontan dan dengan pola-pola yang sederhana. Orang dengan kecerdasan intuitif berpikir dengan angka yang 202.000 ini 2020 ini kan sama, jadi mereka bisa langsung mengalihkannya saja. Jadi 10 dikali dengan 12 dikurang
9 dikali dengan 13 menghasilkan 120 dikurang dengan 117 dan menghasilkan 3. Pada sesi ini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan reflektif, di mana kecerdasan reflektif ini mempunyai karakteristik siswa yang kritis dan selalu mencari secara detail dengan menemukan anggapan-anggapan atau peluang-peluang yang mungkin atau bisa ditemukan berdasarkan rumus, pengertian, atau formula yang telah ada. Dengan contoh soal yang sama dengan intuitif, saya akan memberikan contoh soal yang sama juga dengan reflektif supaya kalian bisa membedakannya bagaimana sih pengerjaan secara reflektif dan intuitif ini. Baik, karena pada dasarnya orang kecerdasan reflektif ini berpikir secara detail, mari kita mengerjakan secara detail juga. Contohnya yaitu ini sama-sama memiliki angka 202.000, 202.000, 202.000, dan 202.000 juga. Oleh karena itu, mari kita pisahkan 202.000 ini dengan cara seperti berikut. 202.000 ditambah 10 maka akan menghasilkan hasil yang sama, yaitu 202.010. Lalu ini kita kalikan 200.000 ditambah dengan 12 dikurang dengan 202.000 ditambah 9. Lalu di bawahnya saya sambung di sini saja. Dikali 202.000 tambah dengan 13. Dan setelah itu, maka kita ganti saja 202.000 ini kita simbolkan dengan huruf A, sehingga itu lebih menghemat waktu ya. Lanjut. Yaitu A ditambah 10 dikali dengan A ditambah 12 dikurang A ditambah 9 dikali A ditambah dengan 13. Setelah itu kita kalikan satu-satu. A kuadrat ditambah 12A ditambah 10A ditambah 120 dikurang dengan A kuadrat ditambah 13A ditambah 9A ditambah 117. Yang ini langsung kita kurangin saja, dimana ininya bisa dicoret. Lalu 12A ini menghasilkan 24A dan juga 13A ditambah 19A menghasilkan 24A juga, tetapi di sini dia itu minus sehingga ini akan habis juga. Oleh karena itu akan tersisa 120 dikurang dengan 117, yaitu menghasilkan 3.